Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Encan di sini. Kali ini Encan masih membawakan eh, jenis-jenis disartria. Nah, kemarin kan yang pertama bawain itu Encan, terus panda. Sekarang Encan lagi nih. Nah, sekarang Encan mau jelasin tentang jenis-jenis disartria yang lainnya nih. Ada disartria hipokinetis, hiperkinetis, dan disartria campuran. Nah, langsung kita simak aja yuk penjelasannya. Yang pertama ada disartria hipokinetis. Sistem yang terganggu terletak di substansia nigra dan atau di globus pallidus pada sistem ekstrapiramidal. Ciri-ciri gangguan terutama terdapat pada aspek otomatis gerakan. Hipokinesia dan hipertoni dapat terwujud sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan otot. Karena otot yang kaku, maka kesulitan dalam merenggangkan otot hampir tidak mungkin. Yang kedua, kelangkaan gerakan. Tidak ada banyak gerakan otomatis. Yang ketiga, muka topeng. Sedikit sekali ekspresi muka. Mata jarang dikedip dan jarang tersenyum. Kayak topeng ya, makanya dinamai muka topeng. Yang keempat, pemulaian gerakan pelan. Yang kelima, tenaga dan pencapaian gerakan terbatas. Pasien sulit memulai suatu gerakan. Yang keenam, tremor istirahat. Ini adalah getaran pelan dan teratur. Tremor berkurang ketika melakukan gerakan sadar, tetapi bertambah ketika pasien emosi. Nah, untuk penyebabnya, kebanyakan pasien dengan hipokinetis menderita penyakit Parkinson. Parkinson adalah penyakit otak yang degeneratif yang belum diketahui penyebabnya. Kemungkinan faktor keturunan atau faktor lingkungan bisa menjadi penyebabnya. Gejala-gejala yang serupa dengan penyakit Parkinson juga dapat menjadi penyebab dari disartria hipokinetis ini. Nah, penyakit lain itu antara lain ada postencefalitis, kelainan sejak lahir, trauma, antara lain cedera otak yang berulang. Terus, dikarenakan obat dan stroke, multi-infarct. Nah, untuk ciri-ciri kelainan bicara, ciri-ciri umum yang juga terdapat pada disartria antara lain pencapaian gerakan yang terbatas, ragu-ragu, dan seringkali salah mulai. Gerakan-gerakan berulang terkadang pelan, terkadang cepat, dengan pencapaian terbatas. Ciri kelainan bicara pada disartria hipokinetis dari yang paling nampak sampai yang kurang nampak antara lain monoton, jadi intonasinya datar. Lalu tekanan yang kurang. Selanjutnya kurang dinamis. Yang keempat, huruf mati tidak tepat. Contohnya ya, sandal. Sandal itu kan yang mati itu di huruf L. Nah, seorang disartria hipokinetis ini kalau ngucapin sandal itu L-nya tuh nggak jelas gitu, nggak tepat. Mungkin bisa terjadi omisi, adisi, atau mungkin substitusi. Nah, yang kelima, bagian-bagian bicara pendek dan cepat. Lalu, selanjutnya suara serak. Terus, selanjutnya terus-menerus angin liar. Selanjutnya nada bicaranya rendah. Dan yang terakhir, kecepatan bervariasi. Ya, nah, itu tadi penjelasan dari disartria hipokinetis. Sekarang kita berpindah ke disartria hiperkinetis. Sistem yang terganggu di disartria hiperkinetis ini merupakan bagian dari sistem ekstrapiramidal, yaitu striatum dan atau nukleus subthalamicus. Darley membedakan 3 macam hiperkinetis. Yang pertama, hiperkinetis cepat. Nah, hiperkinetis cepat ini terdiri dari benturan-benturan mioklonik dari otot-otot palatum, laring, dan diafragma. Yang kedua, tik atau kedutan, atau sindrom Gilles-de-Altoret. Yang ketiga, gerakan-gerakan yang tidak teratur yang disebut dengan gerakan koreatis, yang bertambah parah pada gerakan sadar dan pada saat emosi. Yang keempat, hemibalisme, gerakan kacau dari kaki, tangan, dan otot muka. Yang kedua, hiperkinetis lambat dengan distoni. Ciri-cirinya adalah, yang pertama ada atetosis. Atetosis ini gerakan sembarangan yang pelan dan berliuk-liuk. Yang kedua ada diskinesia. Diskinesia ini gerakan berulang dan berputar pelan. Yang ketiga ada distoni, yaitu posisi badan, leher, dan kepala sedikit demi sedikit semakin menjadi bungkuk. Nah, untuk jenis hiperkinetis yang terakhir adalah tremor. Tremor. Nah, kerusakan pada sistem ini dapat disebabkan penyakit keturunan atau Korea Huntington atau penyakit Wilson. Sindrom Gilles-de-Altoret itu juga bisa. Ikterus nuklear pada pertentangan resus, infeksi-infeksi streptokok, penyakit Little, penyakit kuning ganas, kekurangan zat asam waktu lahir. Ketiga jenis hiperkinetis ini masing-masing mempunyai ciri-ciri kelainan bicara yang khas, yaitu yang pertama, kelainan bicara yang khas pada hiperkinetis cepat. Yang pertama ada huruf mati tidak tepat, kecepatan bervariasi, monoton, suara serak, huruf hidup yang tidak benar, fonem-fonem diperpanjang, kalimat-kalimat pendek sedikit kata dalam satu pernapasan, artikulasi yang bergantian memburuk, tekanan berlebihan dan rata, hipernasalitas, tekanan berkurang, dan fonasi terperas. Yang kedua, kelainan bicara yang khas pada hiperkinetis lambat, ada huruf mati yang tidak tepat, huruf hidup yang tidak benar, suara serak, artikulasi yang bergantian memburuk, fonasi terperas, monoton, kalimat-kalimat pendek, sedikit kata dalam satu pernapasan, fonem-fonem diperpanjang, tekanan berkurang, saat-saat tanpa suara, dan bicara yang lamban. Nah, untuk yang ketiga itu tremor. Karena tremor
terjadi disfoni atau suara terganggu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang disartria hiperkinetis. Kita lanjut ke disartria campuran. Penamaannya sudah menandakan bahwa dalam hal ini tidak hanya ditemukan satu sindrom disartria saja, melainkan campuran gejala-gejala dari 2 atau lebih dari 2 sindrom disartria. Seringkali yang memberi petunjuk adalah penyebab penyakitnya atau lokalisasi kerusakannya. Sudah jelas bahwa di sini yang terlibat adalah beberapa sistem dari sistem saraf. Disartria campuran bisa disebabkan oleh stroke yang berulang, tumor-tumor ganda, trauma, ensefalitis, atau proses degeneratif. Penyakit-penyakit yang paling dikenal yang menyebabkan disartria campuran antara lain, yang pertama ada amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Ini adalah penyakit degeneratif yang tidak diketahui penyebabnya. Yang kedua, karena multiple sclerosis atau MS. Ini adalah penyakit kronis progresif yang kemungkinan besar dapat disebabkan satu atau beberapa virus. Tidak semua pasien mengalami disartria itu mengalami multiple sclerosis. Jika ada disartria, mungkin komponen ataksik yang biasanya paling nampak. Nah, yang ketiga ada penyakit Wilson. Ini adalah penyakit keturunan yang progresif lambat. Disartria adalah salah satu simptom pertama dari penyakit ini, komponen hipokinetis yang paling nampak. Nah, ketiga penyakit penyebab disartria campuran tadi masing-masing mempunyai ciri-ciri kelainan bicara yang khas. Pada ALS, ciri-cirinya kombinasi disartria bulbar dengan disartria spastis. Ciri-ciri kelainan bicaranya adalah artikulasi yang sangat terganggu, bicara yang sangat lambat dan sulit, hipernasalitas yang jelas, suara sangat parau, fonasi terdengar terperas, prosodi sangat terganggu. Nah, pada multiple sclerosis atau MS, biasanya disartria yang utama ataksik atau ataksik bulbar. Terkadang bisa ataksik bulbar spastis. Ciri-ciri kelainan bicaranya adalah pengontrolan kekerasan suara terganggu, suara parau, dan artikulasi terganggu. Yang ketiga ada penyakit Wilson. Komponen yang utama adalah hipokinetis. Kelainan bicaranya sama dengan disartria hipokinetis, kecuali di sini tidak ada bagian-bagian bicaranya yang pendek dan cepat. Ciri-ciri kelainan bicaranya adalah yang pertama, tekanan berkurang, monoton, kekerasan suara yang rata. Nah, mungkin itu yang dapat Encan sampaikan. Bila ada yang bingung, boleh lo ditanyakan, nanti Encan jawab kok. Nah, tulis aja di kolom komentar. Mungkin itu yang dapat Encan sampaikan dari materi-materi tadi. Jika ada kekurangan, Encan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena Encan juga masih manusia, masih banyak salahnya juga. Dan kalau ada materi yang belum tepat, mohon dimaafkan juga ya, karena Encan juga masih belajar. Sebelum video ini Encan tutup, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke seluruh sosial media kalian, biar semua orang itu tahu tentang materi ini ya, dan ilmunya nggak berhenti di kalian aja. Menyebarkan ilmu itu baik loh hukumnya. Nah, mungkin itu ya yang dapat Encan sampaikan. Sekian dari Encan, terima kasih sudah mau mendengarkan Encan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.